your Holy Spirit here Bapa, this kami morning. undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. May you do a work inside of our heart. Engkau bekerja di dalam kami, Tuhan. May our spirit long for more of you. Biar roh kami rindu menginginkan Engkau. May our faith rise to a new level to trust Biar you. iman bangkit dalam level yang baru. For Lord, without you we are nothing. Karena Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada And we know apa-apanya. today Tuhan, hari that ini this will be a day we can advance forward in our love. ini akan menjadi suatu titik kami maju ke depan So bersama we dengan welcome Kau. you, Holy Spirit. Kami undang Kau, Roh Kudus. Lead and guide in all that is said and done. Tuntun kami, Tuhan, sepanjang hari ini. And bless your word. Berkati In firman-Mu. Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Come on, give the Lord a big praise offering for Jesus. Amen. Amen. God bless you. You may be seated. Tuhan berkati, Anda silahkan duduk. I think Pastor Indri is going to slip out to another meeting in a few moments, but thank you, Pastor Indri, for trusting me today. Terima kasih Pastor Lindri untuk hari ini. All right, let's get out our Bibles and pen. Mari keluarkan Alkitab Anda, catatan Anda, bolpen Anda. Let's take a lot of notes. Catatan Anda dikeluarkan. I'm excited about what I feel God is going to be doing today. Saya bergairah sekali karena Tuhan akan melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Especially when we align ourselves with the heart of God. Khususnya pada saat kita mengarahkan sejajar dengan Allah pagi hari Now we ini. talked about faith last week. Minggu lalu kita berbicara mengenai iman. And that faith that we talked about last week, we need that faith anointed of God to be able to advance forward. Iman yang kita bicarakan minggu lalu, kita butuhkan untuk kita maju ke depan. So I believe something good is going to happen today. Jadi saya percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa akan terjadi hari ini. Because I believe God is saying to both us as people and as the church, He's declaring it's time to move forward. Ini yang Tuhan katakan buat gerejanya saat ini, bahwa inilah waktunya untuk gerejanya maju ke depan. It's time to accelerate. Ini waktunya untuk kita diperluas. It's time to embrace your full potential in Ini God. waktunya untuk kita memeluk panggilan kita dengan sepenuhnya. Sorry, that means you can't just attend service. Maaf, Anda tidak bisa hanya sekedar hadir di ibadah. You have to become the church. Anda harus menjadi gereja. Because the church is not the building. Karena gereja bukanlah gedung. The church is you. Gereja adalah Anda. So turn to your neighbor and say, you are the Jadi church. katakan ke tetangga Anda, engkau adalah gereja. Amen. So you have to be an active participant in what God is doing. Jadi Anda perlu aktif berpartisipasi untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan. So those of you that are online, this message is for you as well. Bagi Anda yang online, yang melihat secara online, firman ini, pesan ini juga untuk Anda. So when you move forward, it means you have new planning, new activities. Jadi kalau Anda mau maju ke depan, berarti Anda ada rencana yang baru, ada aktivitas yang baru. You will expect new results. Anda inginkan hasil yang baru. It will require a new level of commitment. Ini dituntut untuk Anda memiliki komitmen. It means God is alive. The impossible is possible. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang tidak mustahil, yang melakukan hal-hal yang mustahil. So in a sense, when I am saying that we need to go forward, it implies we've been in this position long enough. Jadi pada saat kita ingin sesuatu yang mustahil terjadi, tidak cukup untuk kita hanya sekedar berdiri saat ini dan menjadi pasif. So individually and as a church collectively, we need to get into that position that says, God, we press forward. We are advancing into your calling and into your destiny for our life. Nah, kita yang berada di sini tidak cukup kita hanya ada di tempat ini, tapi kita harus bergerak maju dan memeluk apa yang Tuhan sudah panggil untuk kita lakukan. That means we serve an awesome God. Karena kita melayani Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengagumkan. But do we know how awesome He really is? Tapi apakah Anda sungguh-sungguh tahu bahwa Dia seberapa ajaibnya Dia? Turn with me to the book of Isaiah. Kita buka di kitab Yesaya. Isaiah chapter 48. Yesaya 40. Yesaya 40 Verse 28 to 31. ayat 28 sampai 31. Isaiah talks a little bit about how great God is.
Yesaya menceritakan bagaimana besarnya, seberapa besarnya Tuhan kita. Do you not know? Have you not heard? The Tidak. Lord is the everlasting God. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. He is the creator of the ends of the earth. Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. He will not grow weary. Dia tidak menjadi lelah And his understanding no one can fathom. dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga He pengertiannya. gives strength to the weary and increases the power of the weak. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan Even- menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yeah, even the youth can grow tired and weary, and the young men can stumble and fall. Bahkan orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. But look at verse 31. Perhatikan ayat 31. But those who hope in the Lord, those who wait upon the Lord, they will renew their strength. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. They will soar like eagles. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Run and not grow weary. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak They menjadi will walk lesu. and not faint. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Look at verse 31 again. Lihat baik-baik ayat 31. 4 times Isaiah says in the word, you will, you will, you will. 4 kali Yesaya mengatakan bahwa Tuhan mendeklarasikan saya akan. You will soar, you will run, you will walk. Engkau akan terbang tinggi, engkau akan melewati badai kehidupan, engkau akan berjalan. In other words, when we have that divine encounter with God, it moves us forward. It brings us to another level that we can accomplish things we thought we could not do. Dengan kata lain bahwa Anda memiliki suatu kemampuan ilahi yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya untuk Anda bisa terbang tinggi dan maju ke depan. And when you look at them again, you find that each one of these statements is an overcoming statement. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik bahwa Tuhan membawa setiap dari kita membawa hidup kehidupan kita yang hidup dalam otoritas kemenangan. It's an overcoming declaration that you're making. Ini adalah deklarasi kemenangan. That means that God is making it very clear. He did not create you to live your life in frustration. Itu artinya bahwa Tuhan telah menciptakan kita semua untuk tidak hidup di dalam frustrasi. Because we have, obviously we have difficulties in life. We have struggles we have to go through. Kita memiliki pergumulan, kita memiliki problem dalam kehidupan kita. But when those storms come, Pada waktu badai datang, it says God wants to see you soaring over the storm. Tuhan melihat Anda melambung, melayang tinggi, terbang tinggi. He wants to see you living in victorious authority. Tuhan melihat Anda hidup dalam otoritas kemenangan. But too often we stop running, we stop soaring because we become weary. Tapi seringkali kita berhenti terbang karena kita menjadi lelah. I mean, do you understand what I'm saying? Berapa banyak Anda mengerti apa yang saya katakan? I mean, you've ever been weary. Berapa banyak Anda yang lelah, lesu? Right. Now, what is it saying? It's saying, to run and to soar takes energy. Nah, untuk berlari dan terbang dibutuhkan energi. And I feel weary. Dan tetapi Anda lelah. So how can I do something that takes a lot of energy when I don't feel I have the energy? Jadi bagaimana saya bisa terbang dan dibutuhkan energi sedangkan saya nggak punya energi? And those words play in our mind. Kata-kata itu terus bermain di pikiran kita. And the next thing you know, we settle for something that's less costly, doesn't require as much of me. Yang akhirnya kita buat keputusan ya udahlah segini aja. Kita nggak usah melakukan sesuatu yang lebih dari ini. But this is a deadly trap of the devil. Ini adalah trap, ini adalah jebakan yang mematikan dari setan. Because in this way he can paralyze you individually and he can paralyze the whole church collectively. Karena dalam tahap seperti ini kita menyerah, disitulah gereja kita kolaps dan gereja juga kolaps. We choose to just take the easy road.
Kita memilih jalan yang mudah. Next thing you know, we're traveling the easy road like everybody else. Kita mengikuti arus jalan yang mudah seperti orang lain lakukan. Oh, we can come to church and be religious, Ya, kita bisa datang ke gereja tapi menjadi agamawi, but there's no impact in our life. tapi tidak ada impact, tidak ada dampak dalam kehidupan kita. It's good, but not extraordinary. Baik, tapi tidak extraordinary. Next thing you know, you lose your passion. Itu sebabnya Anda bisa kehilangan gairah. You don't have the passion to want to stand out, be different for God. Anda tidak punya gairah untuk Anda berdiri dan menjadi orang yang berbeda buat Tuhan. You can lose your passion to excel. Anda bisa kehilangan gairah untuk berkembang, untuk maju. You don't want to do anything different than what everybody else is doing. Anda tidak mau lakukan sesuatu yang berbeda yang dimana orang lain nggak lakukan. John chapter 16 verse 33. Yohanes 16 ayat 33. John even comes in and says, I have told you these things so that you will have peace. Di Yohanes 16 dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai Because in sejahtera. this world you will have trouble, but take heart. I, God says, have overcome the world. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Now that's a good promise to hang on to because there's no way we can escape trouble, right? Ini adalah janji Tuhan buat kita untuk kita bisa pegang. Trouble, pain, the heart hurts, disappointments, Masalah, kekecewaan, luka, sakit hati, then distractions, and the next thing you know, I become weary again. yang kemudian mengganggu perjalanan kita bersama dengan Tuhan dan kita menjadi lelah. So how can we escape getting caught up in good but distracting things? Bagaimana supaya kita tidak terjebak di tempat seperti ini dan bisa maju ke depan? Things that will pull us away from the purpose of God. Yang membuat hal-hal ini yang membuat kita ditarik ke belakang untuk tidak bisa memenuhi So panggilan what Tuhan, do we have tujuan to Tuhan. see? We have to see God has already said you will have the trouble. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan katakan bahwa kamu akan menderita penganiayaan. So we shouldn't be surprised at that. Jadi itu bukan sesuatu yang mengejutkan. But then he says take heart. Dan dikatakan kuatkanlah hatimu. Don't be discouraged. Jangan I kecewa. knew it would happen, Lihat apa yang terjadi. but because I love you, Karena aku mengasihi I engkau, came to earth to make a way for you. bahwa Tuhan akan membuat jalan bagi engkau. Listen, that is your victory. Itulah kemenanganmu. It's our victory over delay. Kemenangan atas problemmu. Because God has already promised you can have victory. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Anda bisa mendapatkan kemenangan. In other words, His victory is already there prepared for you. Artinya kemenangan itu sudah ada, sudah disiapkan buat Anda. There's that rejuvenating anointing of the Holy Spirit that comes and stirs your faith once again. Ada urapan, ada minyak urapan yang diberikan kepada Anda, dicurahkan kepada Anda untuk Anda bisa berjalan. So that means we need to take steps to receive it. Artinya kita harus melangkah ke depan dan menerima. Have faith in God. Miliki iman di dalam Tuhan. Have faith in His Word because His Word never fails. Miliki iman di dalam firman-Nya karena firman-Nya tidak pernah gagal. Because as I said earlier, without strong faith in God, we cannot advance into the unknown future. Karena tanpa iman yang kuat di dalam Tuhan, Anda tidak bisa mengalahkan semuanya. So let's go back to Isaiah chapter 40 again. Jadi kita lihat kembali ke Yesaya 40. Notice the first thing. He is the everlasting God. Dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Can we believe in a mighty God? Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan yang maha kuasa? If He is the everlasting God, it means there is no time that He is not. Jika Dia berkuasa, berarti tidak ada waktu ketika Dia tidak ada. The ends of the earth are His. The ends of the earth belong to Him. Segala bumi adalah miliknya. So there's no place God is not. Jadi tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana Dia tidak ada. So it doesn't matter where you are living, where you are, what the situation is, God is there. Jadi dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, apapun yang Anda alami, Tuhan ada di situ. God's strength does not lack anything. Kekuatan Tuhan tidak akan
membuat Anda berkekurangan. Tidak akan kekurangan apapun juga. God is all powerful. Dia berkuasa, maha kuasa. So I want to challenge us today. Jadi apa tantangannya hari ini? Do you still have that active faith in an Apakah- unchanging, everlasting God? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Dia Tuhan yang kekal? That means we need to know who our God is. Artinya kita harus tahu siapa Tuhan kita. And do we trust Him according to how magnitude of His grace and His power? Apakah kita percaya betapa besar kuasanya dan anugerahnya? And even when I don't see the answer that I want, Walaupun saya belum melihat jawaban yang saya inginkan, will I still trust Him? apakah saya tetap percaya kepada Dia? Turn to your neighbor and say, how much do you touch God? Ke kiri kanan Anda katakan, berapa banyak kau percaya kepada Tuhan? How much do you trust God? Apakah berapa banyak Anda percaya Tuhan? Seberapa besar Anda percaya Tuhan? Can I trust Him when I don't see Him? Apakah Anda bisa tetap percaya kepada Dia sekalipun Anda belum lihat? Can I still trust Him when the answer hasn't come as quick as I want? Apakah Anda tetap percaya kepada Dia sekalipun jawabannya belum datang secepat yang kita inginkan? Or do I see some problems as that's so big, my God can't handle it? Apakah Anda bisa lihat bahwa problem saya tidak terlalu besar karena Tuhan saya bisa membereskannya? That's what happened with the children of Israel. Itu yang terjadi kepada orang-orang Israel. God could take them through the wilderness, but He couldn't take care of the giants. Tuhan bawa mereka ke padang gurun di mana mereka menghadapi raksasa-raksasa. How much can we trust God? Berapa besarnya Anda percaya kepada Tuhan? Listen to His promises. Perhatikan baik-baik janjinya. When you feel worn down, when you feel everything has drained you of all the strength that is inside of you. Pada waktu Anda merasa Anda ditarik, Anda merasa lelah, Anda merasa letih lesu. He says, I will give strength to the weary. Tuhan katakan, aku memberi kekuatan kepada yang And letih He will lesu. increase the power of those who are weak. Dua, menambah kuasa, kekuatan bagi orang yang lemah. Do we give up when we feel weary and tired? Or do we seek God for the renewal process by coming into His presence? Apakah kita menyerah pada waktu kita lemah lesu, ataukah kita cari Tuhan dan izinkan Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita berjalan ke depan? Because God says there's no excuse for delaying and doing His will. Karena Tuhan katakan bahwa tidak ada alasan untuk kita menunda melakukan kehendaknya. There's no excuse in not maturing in God and advancing forward. Tidak ada alasan untuk kita menunda dan tidak maju ke depan dan mundur ke belakang. Tidak ada alasan untuk itu. So God comes in these words to assure you who He is. Oleh sebab itu Tuhan datang kepada kita semua, kepada Anda semua untuk memastikan siapa Dia sebenarnya. He is the everlasting God. Dia adalah Tuhan yang kekal. He is omnipresent. Dia maha hadir. Regardless of whether you see Him, regardless of whether you feel Him, know God is with you. Sekalipun Anda tidak merasakan apa-apa atau apapun yang Anda rasakan mengenai Dia, Tuhan tetap Tuhan yang maha kuasa. Because when you really know who He is, Pada waktu Anda tahu siapa Dia, and then you embrace who He is, dan Anda memeluk siapa Dia, then your faith will grow deeper. maka iman Anda akan bertumbuh semakin dalam. Now you can advance forward with a greater understanding of God and His realities in your life or your situation. Yang kemudian Anda bisa maju ke depan karena mengerti siapa Dia di dalam hidupmu dan bisa menghadapi masalah yang ada di depanmu. Can you trust Him now? Apakah Anda bisa percaya kepada Dia sekarang? In the most challenging situation. Di saat situasi yang paling menentang, paling banyak problem. It's kind of like the song that we just ended with a moment ago. This is like the song we just ended with. Baru seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan. It kind of reminds me of a modern version of an old song. Ya, ini lagu yang sebenarnya artinya yang dibawa dalam modern. How many of you remember the old song that said, "Count your blessings, name them one by one"? Do you know that one? Ada yang tahu lagunya Count Your Blessing, Remember? Don't know that one.
Well, this is the new version anyway. Nah, inilah versi modernnya yang tadi kita nyanyikan. All my life, He's been faithful. All my life He's been faithful. Sepanjang hidupku Dia begitu setia. Can you say that? Apakah Anda bisa katakan itu bahwa sepanjang hidupku Dia telah setia? Can you realize when I look back, hey, God was with me in that. I didn't see Him, I didn't recognize Him, but He was there. Anda bisa lihat ke belakang dan lihat, pada waktu saya alami itu Tuhan di mana ya? Saya nggak bisa lihat. How many of you have experienced that? Berapa banyak Anda alami itu? Anda menghadapi problem, lihat ke belakang, Tuhan di mana ya? That's why the love of God overcomes. Disitulah kasih Allah mengalahkan segala keraguan-raguan kita. You see, most of the time we really do know what God wants us to do. Most of the time we really do know what God wants us to do. Seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan. But we procrastinate, we delay, we don't really get into God like we should. Kita ragu dan kemudian kita tunda untuk melakukan apa yang Tuhan And we find good inginkan. things that begin to dominate our time and refocus our energy away from God. Kemudian kita mendapat waktu-waktu yang baik dan kemudian mengambil alih hidup kita dan kemudian membawa kita mulai menjauh dari Tuhan. And that's when God comes back and says, "Do you remember how faithful I have been to you?" Dan sekarang Tuhan datang kembali kepada Anda. Apakah Anda ingat bagaimana setianya Do you Tuhan remember kepada the Anda? grace and the mercy of God? Apakah Anda lihat kemurahan dan anugerahnya? Are we thankful for all He has done? Apakah Anda bersyukur untuk apa yang segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan? And then God gives us we try to give God an argument that we're too busy, we're too tired, we're too weary to share Christ. Kemudian kita mulai argumentasi sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku terlalu sibuk, aku nggak ada waktu. We're too busy to build oikos relationships with somebody else. Kita terlalu sibuk untuk bisa bangun hubungan dengan oikos. We rush to church ourselves without taking time to pick up someone and bring them with us. Kita buru-buru datang aja ke gereja sendiri tanpa perlu memikirkan atau tidak peduli dengan orang-orang yang sebenarnya kita bisa bawa bersama-sama untuk datang ke ibadah. We fail to recognize that maybe that person, you're the only connection between them and God. Mungkin Anda tidak menyadari, tidak mengenali bahwa orang ini butuh terkoneksi dengan Tuhan. That's why really in my heart I believe some of you have been called to full-time ministry. Saya percaya di antara Anda semua di sini, saya percaya bahwa Anda memiliki panggilan untuk masuk dalam pelayanan full time. But you've seen God too small. Tapi Anda melihat Tuhan begitu kecil. You've not seen Him big enough to take care of you. Anda tidak melihat Tuhan begitu besar yang bisa memelihara Anda. But when you look back, you have to say, but God has been faithful. Tapi Anda lihat lagi ke belakang, tapi Tuhan begitu setia dengan saya. And the God who was faithful in the past is a God who will be faithful in the future. Kalau Tuhan sudah begitu setia di belakang masa lampau saya, Tuhan akan setia di masa depan saya. Listen, there's never a perfect time to say yes to God. Tidak akan ada waktu yang sempurna untuk mengatakan ya kepada Tuhan. There's never a time that you will not feel tired. Tidak ada waktu yang sempurna untuk Anda tidak merasakan lelah, There's letih, never lesu. a time when you will not have other choices. Tidak akan ada waktu di mana Anda tidak membuat pilihan. There's never a time when you feel you have enough money. Tidak akan ada waktu kalau Anda hanya sekedar saya punya cukup uang. Hello, there's never a perfect time. Tidak akan pernah ada waktu yang cocok. Turn to your neighbor and say, so stop procrastinating. Katakan ke kiri kanan Anda, jadi berhenti untuk menunda. Stop procrastinating. Berhenti untuk mengulur-ngulur waktu. Oh, how good is God? Oh, betapa baiknya Tuhan. How good is God? Betapa baiknya Tuhan. Because even the youth, Isaiah says, can get tired and weary. Bahkan dikatakan Yesaya, Tuhan mengatakan bahwa bahkan anak-orang muda bisa letih lesu. Even the young men can stumble and fall. Orang-orang muda bisa tersandung dan jatuh. But notice this, we use these two words, weary and tired, we use them like they mean the same thing. Perhatikan baik-baik, kata letih dan lesu dipakai dengan waktu yang bersamaan. But they're different. Tapi berbeda ya maknanya. In the Hebrew, Di bahasa Ibrani, when we talk about being tired, pada waktu kita berbicara mengenai it means lelah, we have lost our natural strength.
Artinya kita telah kehilangan kekuatan alami kita. Jadi lelah dan letih berbeda artinya. Artinya lelah adalah kehilangan kekuatan alami kita. I worked and I'm so tired. I'm so tired. So physically I become tired. Saya kerja atau sekolah belajar dan secara fisik saya lelah. But weary is different. Tetapi lesu berbeda. In the Hebrew, the weary means exhaustion. I'm exhausted. Lesu artinya kelelahan karena kerasnya kehidupan And I'm fisik. exhausted just because of the hardness of life. Jadi karena kelelahan terjadi karena kita lelah dengan menghadapi hidup dalam kehidupan fisik yang begitu keras. And it's when we're weary that we begin to try to fight our battles in our own strength. Nah, pada waktu kita lelah, letih, lesu, kita mulai mencoba untuk mencari cara lain untuk mendapatkan kekuatan kita. And when we fight in our own strength, then it causes us to become more weary. Dan kemudian pada waktu kita memakai kekuatan kita untuk menghadapi rasa letih, lesunya kita, membuat kita semakin lesu lagi. We can even become weary in doing good things. Kita bisa letih, lesu dan tetap melakukan hal yang baik. But God is sharing this with us to help us understand. Dan di sini Tuhan katakan dan menolong kita untuk mengerti, God is an unwearying God. Tuhan adalah Tuhan yang tidak lelah, letih, lesu. And though you feel weary, there's an unwearying God waiting to pick you up and strengthen you. Sekalipun Anda merasakan letih, lesu, Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada Anda untuk membawa Anda. He knows our frailty. Dia menyadari Our human nature. kita punya manusiawinya kita. But He provides an antidote that's the trouble that we don't trust Him. Tuhan menyediakan penangkalnya, jawabannya. Even the youth can grow weary. Bahkan anak muda bisa lelah. To all the young people here, I want to tell you, don't stop running. There's more ahead. Semua anak-anak muda yang ada di ruangan ini saya katakan jangan berhenti untuk berlari. Keep going. God has more ahead. Tetap berlari karena Tuhan memiliki sesuatu buat Anda di depan. Life will want to put you down, but God will want to pick you up. Kehidupan akan membawa Anda turun ke bawah, tapi Tuhan akan membawa Anda naik ke atas. Verse 31 says, but those who wait on Him, those who will wait upon the Lord, suddenly your strength can be renewed. Ayat 31 mengatakan bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka. And I found one of the ways that I can renew my strength is just worshiping the Lord. Saya menemukan salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memperbaharui kekuatan kita adalah dengan menyembah Tuhan. Thinking about the love of God, Mengucap syukur dengan kasih-Nya, faithfulness of God. kesetiaannya. That's a song about loving God. Oh, how we love Him more. Mari kita menyembah dengan lagu yang membicarakan mengenai kasih-Nya Tuhan. I love you Lord. I love you, Anda tahu lagu itu? Lord. I love you Lord. Let the love of the Lord just soak into you right now. I love you Lord. Jesus. And I'll lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Come Lord. into His presence. I love you, Lord. Mari undang hadirat Tuhan. And I lift my voice to
see, when you just wait upon the Lord, Anda lihat pada waktu Anda menantikan Tuhan, tell Him how much you love Him. katakan kepada Dia seberapa besar, betapa Engkau Tell Him about mengasihi your Dia. struggle. Katakan kepada Dia semua pergumulan Tell Anda. Him about what's worrying you inside. Katakan kepada Dia segala kekhawatiranmu yang ada di dalam dirimu. Lord, I love you because you loved me first. Tuhan, aku mengasihi Engkau sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi aku. Those that wait, do we know how to wait upon the Lord? Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, He says, our strength can be renewed. I love that. firman Tuhan katakan bahwa kekuatanmu akan diperbaharui. I'm young, but not as young as I used to be. Ya, saya seperti tapi tidak seperti yang sebelumnya. But I really love this verse Saya sangat-sangat menyukai kata-kata ini. because it says, my strength can be renewed. Karena dikatakan bahwa kekuatanku bisa diperbarui. I can hope with certainty. Saya memiliki harapan. I can wait patiently, Saya bisa menantikan Tuhan dengan sabar. and I can rest trustingly. Saya bisa istirahat dengan mempercayai Dia. Oh, Jesus, thank you, Lord. Oh Yesus, terima You kasih. love me. Kau mengasihi aku. You come to me in my time of need. Engkau datang kepadaku. You comfort me when I am troubled. Engkau menghibur aku pada waktu aku dalam You pick kesusahan. me up when I've been knocked down. Engkau angkat aku pada waktu aku lagi You di don't- bawah. Regardless of what happens, you never leave me nor forsake me. Apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan aku dan membiarkan aku. Now this points us to the necessity of developing and maintaining a deeper relationship with God. Ini dituntut akan adanya hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan. So how passionately are you pursuing and chasing after God? Jadi seberapa rindunya Anda untuk Anda mengejar Tuhan. You know, if that song we sang earlier, He's running after Dikatakan tadi me. kata-katanya bahwa kebaikan Tuhan itu running, itu berlimpah, itu terus menerus menghujani kita. So He's running after me. Stop. And you're gonna run right into Him. Berarti pada waktu kebaikan Tuhan menghujani kita, berarti kita berhenti dan menerima. You can't get away from it because God is pursuing you. If you're pursuing God, you're gonna have an encounter. Kita nggak bisa lari kemana-mana karena Tuhan terus mengejar kita dengan kebaikannya. Dia kejar kemanapun kita pergi dan Dia kejar kita dengan kebaikannya. So tell your neighbor, stop running away from God. Jadi katakan ke kiri kananmu, berhenti berlari dari Tuhan karena Dia terus kejar engkau dengan kebaikannya. Stop running away from Him. Berhenti untuk berlari dari Dia. He has the answer we need. He has the answers we need. Dia mempunyai jawaban yang Anda butuhkan. To be renewed now, it says our strength will be renewed. Dikatakan bahwa kekuatan kita diperbaharui. Now that means to change. Artinya berubah, It means perubahan. to put on afresh. Berarti Anda mengenakan yang segar. Oh, I love this. God is saying, keep putting on fresh strength from me every day. Terus ini saya sangat suka bahwa Tuhan katakan terus menggunakan, terus di-refresh, terus disegarkan. It's not a normal strength. It's a different kind of strength. Put it on. Ini bukan kekuatan yang biasa, ini kekuatan yang luar biasa yang terus kita kenakan. It's a strength like we are becoming like the eagles, and the new strength is brought on, and there's a transformation. Kekuatan yang berbeda, ini kekuatan Raja Wali yang begitu kuat yang dikenakan kepada kita. We're putting on a divine strength. Mengenakan kekuatan ilahi. It's like the Lord's power itself comes upon us. Sama dengan kekuatan kuasa Tuhan yang ada pada kita. So we do not become weary. Itu sebabnya kita tidak menjadi We letih will lesu. not faint. Kita tidak akan lelah. Turn to your neighbor and say, so don't give up. Jadi katakan ke kiri kananmu, jadi jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. God is there for you. Tuhan akan sedang mencurahkan kepada Anda. It's a strength that will enable you to keep on running regardless of the opposition. Kekuatan yang dari Tuhan adalah kekuatan yang memampukan Anda untuk berjalan menghadapi oposisi, perlawanan. It's a strength that will overcome the exceptional demands of life. Kekuatan yang
memberikan Anda kemampuan untuk mengalahkan tuntutan-tuntutan hidup yang begitu keras di dunia ini. It's His strength that enables you to walk, be strong through the ordinary daily grinds of life. Kekuatan yang memampukan Anda menggunakan kekuatan itu untuk berjalan menghadapi kehidupan. Now this is so powerful. Ini sesuatu yang luar biasa. But we can only achieve this renewal as we develop the spiritual discipline of learning to wait upon the Lord. Kekuatan ini akan kita dapatkan, akan kita miliki pada saat kita belajar untuk menantikan Tuhan. That waiting is a discipline to allow faith to be there as we are waiting upon Him. Menantikan Tuhan diperlukan adanya iman yang dibangkitkan, diperlukan adanya ketekunan, disiplin. Now write this down. Catat ini, Because waiting is a powerful discipline. karena menunggu, menantikan adalah kekuatan untuk disiplin. And this waiting that Isaiah is talking about is not waiting in idleness, just shaking leg. No. Menantikan di sini bukan sesuatu yang membuat kita bermalas-malasan. It's a waiting where there's divine activity going on. Menanti di sini adalah terjadinya aktivitas ilahi. Because it takes faith to wait upon the Lord expecting something to happen. Karena dibutuhkan iman untuk kita bisa menerima sesuatu yang dari Tuhan dan itu bisa terjadi. Kita butuh iman. Waiting for God to supply whatever it is you are needing. Anda menantikan apapun yang Anda butuhkan untuk Tuhan sediakan bagi Anda, dibutuhkan iman. Let me say it again. Waiting is not idleness. Sekali lagi saya katakan, menantikan Tuhan bukan berarti bermalas-malasan It's a dan time diam. when we are still and God is working a divine activity on our behalf. Menantikan Tuhan berarti kita diam di dalam Tuhan dan kemudian melihat Tuhan bekerja di dalam kita. That's why the psalmist said in Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Itu sebabnya di Mazmur 46 ayat 10 dikatakan bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa So akulah God Allah. is making it very clear the priority is our intimate relationship with Him. Hal ini jelas sekali bahwa prioritas kita adalah keintiman dengan Kristus. Intimacy with God develops a maturity in the Spirit. Keintiman dengan Kristus mengembangkan kedewasaan. This waiting will enable us to display the full character of Christ. Menantikan Tuhan ini mengembangkan kedewasaan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus. So you're putting on afresh His nature, His strength. Jadi Anda mengenakan kekuatannya, kenaturalan Tuhan. And then you will rise up seeking more of God's manifestation through your life. Dan kemudian Anda akan bangkit dan mencari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup But kita. listen, without a red hot fire burning deep in your spirit, Tanpa Anda red hot spirit, tanpa Anda bisa holy fire, a red hot holy fire Okay. burning deep in your spirit. tanpa api kudusnya Tuhan yang menyala di dalam rohmu, A fire that is so hot it makes you thirsty for more of God. api itu yang begitu panas sampai Anda begitu rindu dan haus akan Tuhan. For without it, you'll just be going around in spiritual holy huddles. Tanpa itu Anda akan berkeliling dengan masalah yang ada di dalam. Just trying to keep everybody happy. Hanya berusaha untuk membuat semua orang senang. No growth, no expectation. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada sesuatu yang berbeda. Not growing in your life, not growing in the church. Tidak bertumbuh di dalam Anda dan gereja juga tidak bertumbuh. Why? Because suddenly we hesitate to trust God for the unseen things. Karena kita Means that we hesitate to trust God for the unseen. itu sebabnya membuat kita menjadi ragu-ragu dan tidak mau mempercayai Tuhan. His supply, Penyediaannya, His peace, damainya, His provision, penyediaan Tuhan, His joy. sukacitanya. How many of you need your joy back? Banyak Anda butuh sukacita Tuhan. You Ini see, sesuatu yang God tidak bisa restores dilihat. that. Tuhan mau memberikan itu kepada Anda. It's time to get love, peace, and joy back in our home. Ini waktunya untuk Anda memiliki sukacita, damai sejahtera di dalam rumahmu. Amen.
Amin. We need love, peace, and joy back in the places where we work. Kita butuh damai sejahtera, sukacita kembali ada di tempat pekerjaan kita. But when things are unstable, we lose our joy, we lose His peace. Tapi dengan apa yang semua terjadi, kita bisa kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Then we get distracted and fall into the same trap again. Dan kemudian kita akan jatuh dan terjebak di tempat yang sama lagi. Suddenly church can just routine. Tiba-tiba ya gereja hanya menjadi gereja rutinitas. That's why God spoke through Isaiah. Itu sebabnya Tuhan katakan melalui Yesaya. He said the beginning point in your life, Dikatakan bahwa titik awal untuk maju dalam kehidupanmu. the beginning point for you to advance, for the church to advance, is to refocus back on your foundation of priority in Jesus. Titik awal untuk Anda maju, titik awal untuk gereja ini maju adalah berfokus kembali kepada prioritas, kepada dasar yang utama, yaitu iman kepada Kristus. Lord, draw me nearer. Tuhan, bawa aku dekat kepada Lord, Engkau. come nearer to me, Lord. Tuhan, datang dekat kepadaku. I want to draw near to you. Aku ingin mendekat kepada Engkau. Draw me Hallelujah. close. Hallelujah. Do you want to draw near to God? Do you want to experience His presence? Tuhan mau kita mengalami hadiratnya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dan undang hadiratnya masuk di dalam hati kita. We have to come against the spirit of seduction. Supaya kita bisa melawan roh yang ada di dunia ini yang menggoda kita. Because we can begin to settle for a routine life. Roh yang ada di dunia ini yang menggoda kita untuk kita hidup rata-rata. We can get caught up in the emotions and duties. Kita bisa terjebak, terkurung di dalam emosi kita. You lose sight of your calling. You lose sight Anda of your position. kehilangan panggilan Anda kehilangan mata yang melihat panggilan Anda. So we say God is trying to get time to get rid of all the distractions and seductions. Jadi ini waktunya untuk kita katakan, Tuhan, ini waktunya kita singkirkan semua halangan-halangan yang menghalangi kita untuk melihat panggilan Tuhan dalam hidup kita. And dare to believe God. Apakah engkau belajar? Apakah engkau berani untuk kembali mempercayai There's Tuhan? more in God than where I am now. Masih banyak hal dari Tuhan, lebih daripada apa yang Anda sekarang. So we can't let these distracting spirits begin to take us away from God's purpose. Jadi Anda jangan membiarkan roh itu mengambil, mencuri apa dan mengganggu Anda dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau. That's why God's promises is to shift you. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa dia berjanji bahwa dia akan mengalihkan Anda. Shift you from despair and hopelessness. Mengalihkan Anda dari kekecewaan, dari putus harapan. Because He said, I didn't design you that way. Karena Tuhan tidak mendesain Anda untuk hopeless, I untuk tidak designed you to berpengharapan. overcome. Tuhan menciptakan Anda, desain Anda untuk berkemenangan. God wants to release His provision. Tuhan ingin lepaskan penyediaannya hari But ini. He says first there's an intimacy. Tetapi ini harus dimulai dengan keintiman dengan Tuhan. That's why your true thoughts, Itu sebabnya kebenaran, pikiran yang benar, the intents of your heart, intensi dari hati kita, all of your motives are open to God. semua motif hati kita adalah terbuka bagi Tuhan. Now we say, God, how am I going to respond to you? Sekarang katakan bagaimana Anda responi Because Tuhan. there's the pull of the world. Karena tarikan dari dunia, Just be tired. hanya mending Anda diam aja, Anda menyerah. Everybody's tired, so just be tired with everybody Jadi else. semua kan lagi capek. Ya sudah, kita semua capek, letih. And then there's the pull of God. Kemudian tarikan dari Tuhan. It says, come and be entangled with me. Tuhan katakan, mari datang dan mulai Entangled. datang kepadaku. Entangle yourself and your situations with God. Bawa diri Anda dan mulai bergabung, bersatu dengan Tuhan. You see, the eagle chooses to be entangled with a process of renewal. Ingat, Raja Wali, dia memutuskan untuk bergabung terkait dengan angin badai yang datang kepada dia. Because I know you all know the story of the eagle. Nah, saya percaya Anda tahu mengenai kisah daripada Raja Wali. Where they pluck out their old and Waktu dia let the groove go mulai in. lepaskan bulunya, This is a painful process. itu proses yang sangat sakit.
Getting rid of our old thinking, getting rid of our old mindsets. That's a painful process. Untuk buang, tanggalkan semua cara pikir yang salah, pola pikir yang salah. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang sakit. To give up that just living and going to church and being religious. God says it's time to re-examine your priorities. Di mana Anda, sudah cukup datang ibadah saja, cukup datang ke sel, cukup hadir, dan Tuhan mau Anda mulai lepaskan itu semua. So Isaiah is saying it's time to check your motivations. Dan Yesaya katakan, ini waktunya untuk Anda melihat kembali motivasi Do you really Anda. know the heart of God? Apakah Anda sungguh-sungguh mengetahui Do you hatinya desire Tuhan? to get into alignment with God and His heart and His word? Apakah Anda merindukan untuk Anda sejajar, align dengan Tuhan, dengan firman-Nya? God is calling you to that new place. Tuhan sedang memanggil Anda ke tempat yang baru. Will we choose to be the renewal process? Di mana tempat ini, tempat di mana Anda mengalami proses diperbaharui kekuatannya. Overcoming problems and doubts. Menang atas problem. There's an abiding in Christ that comes. Ini proses di mana Anda tinggal di dalam Dia. Faith comes to advance through where you are into a greater future. Iman ada untuk Anda di-advance, dikembangkan di tempat dimanapun Anda berada. Oh, the goodness of God. Oh, kebaikan Tuhan. He's good in the past, but He's going to get better in the future. Kebaikan Tuhan di masa lampau Anda, kebaikan Tuhan juga di masa depan Isaiah Anda. chapter 40 verse 31. Yesaya pasal 40 ayat 21 mengatakan. What did it say? Dikatakan di Yesaya 40 Those ayat who wait 21. upon the Lord will renew their strength. Dikatakan bahwa siapa yang menantikan Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan And I akan want to repeat diperbarui again. kekuatannya. I want to repeat again. Waiting on God is not idleness now. Saya mau ulangi lagi, menantikan Tuhan bukan aktivitas di mana bermalas-malasan. It's a time of divine activity taking place in your life. Ini adalah aktivitas ilahi di mana terjadi dalam It's like kehidupanmu. John chapter 15. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15. John 15:5, Jesus said, I am the vine, you are the branches. Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa akulah pokok anggurnya dan kamulah carang-carangnya. And if you remain in me. Dan jika Anda tinggal di dalam aku, No, tell your neighbor, to remain means it's an activity. katakan kiri kanannya, untuk tinggal artinya ada aktivitas. Remaining is an activity. Diam, tinggal artinya As aktivitas. we actively remain in God, you will bear much fruit. Anda aktif dengan Tuhan, maka Anda akan menerima buah. This is another call of intimacy with God. Ini panggilan yang lain mengenai keintiman dengan Tuhan. Waiting, expecting to see God's provision. Menantikan untuk Tuhan menyediakan. Waiting to see spiritual maturity. Menantikan membuat kita dewasa secara Waiting to see rohani. the completeness of God. Pada saat itu Anda akan melihat kesempurnaan Tuhan. Waiting to see God supply in every area of our life. Melihat bagaimana Tuhan menyediakan kekuatan kepada kita. Now here's another aspect. Ini aspek yang lain. This word wait. Kata wait, tunggu, menunggu, menantikan. In the Hebrew, the word wait is the idea of holding on strong. Di bahasa Hebrew Ibrani dikatakan bahwa menanti artinya Anda berpegang dengan kuat. It's an activity of holding on strong. Aktivitas di mana Anda memegang dengan kuat. It's the idea, come a little closer here. It's the idea of being woven together. Ini adalah ide di mana Anda berpegang dan begitu kuat. In other words, we're wound up together with the object we are waiting on. Ini adalah di mana Anda berpegang dengan kuat untuk menantikan sesuatu objek yang datang. Oh, who are you waiting on? Siapa yang Anda Are tantikan? you waiting on the Lord? Apakah Anda menantikan That Tuhan? means you're going to be wound together with Him. Artinya Anda akan berpegang seperti ini dengan kuatnya dengan And Tuhan. then as you're wound together, there's a greater intimacy that begins to Nah, pada develop. waktu Anda berpegang seperti dengan Tuhan, di situ akan terjadi So keintiman. entangle yourself with God. Jadi Anda terikat bersama dengan Tuhan. Faith begins to stir. Dan iman akan mulai dibangkitkan. It grows stronger and it increases. Akan bertumbuh dengan kuat, Anda akan berkembang. And that's when as you're so close to God, His strength is flowing into you and you're enabled to soar. You're enabled to go above and Begitu beyond. Anda dekatnya
bersama dengan Tuhan sampai kekuatannya itu mengalir kepada Anda dan Anda mulai terbang lebih tinggi. And when eagles soar, Dan pada waktu Raja Wali melayang terbang tinggi, they are looking for something to conquer. dia mencari sesuatu yang dia bisa kalahkan. Conquering things. Sesuatu yang bisa dikalahkan. They soar high and they look for different things that they can overcome, they can capture. Dia melayang begitu tinggi sambil dia melihat apa saja yang dia bisa kalahkan, taklukkan. I mean, God has to give you the eye of an eagle. Tuhan sudah memberikan kepada Anda mata Raja Wali. So you're open to see opportunities. Jadi Anda bisa melihat kesempatan-kesempatan. You can seize the different openings that God prepares for you. Anda bisa melihat sesuatu yang lain, kesempatan yang lain yang Tuhan buka bagi Anda. And you can overcome every negative situation. Dan Anda bisa mengalahkan semua situasi negatif. Oh, come on, church. Are you with me this Mari, morning? apakah Anda bersama dengan saya? It's time to not be weary. Ini waktunya untuk tidak menjadi It's letih. time to break off that lie. Ini waktunya untuk Anda menghancurkan dusta itu. Because we all can grow weary at times. Karena kita semua memang bisa mengalami letih. That's why God says, I can renew it, I can restore that strength, I can give you fresh life for the future. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa dia bisa memperbaharui kekuatan kita. Dia bisa memberikan kita kekuatan yang baru dan merestore masa depan kita. Because a baby eagle never discovers their potential until they're out of their comfortable nest. Raja Wali kecil tidak akan bisa melihat potensi yang begitu besar di dalam dia sampai dia melangkah keluar dari sarangnya. It's when that eagle gets out of the nest, suddenly it discovers how strong it is and who it is. Pada waktu Raja Wali kecil ini keluar dari sayapnya, tiba-tiba dia menemukan dirinya bisa terbang. Because weariness zaps your strength. Karena keletihan bisa menghancurkan It kekuatanmu. will destroy your zeal. Akan menghancurkan gairahmu. It throws you in the pit when God wants you on the peak. Kelelahan itu akan membawa Anda ke dalam kubangan, sedang padahal Anda mau membawa Anda naik ke atas. That means we go through that process of renewal. Itu sebabnya Anda perlu mengalami proses pembaharuan. So the question this morning is, can we really be wound together in God? Jadi apakah saat ini kita bisa bersama-sama dengan Tuhan? So the weariness can be broken off. Bersama-sama datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan sehingga semua kelelahan, kelesuhan itu So our strength can be renewed. dilepaskan dan kekuatan kita diperbaharui. His love and His presence brings security and hope. Kasihnya membawa pengharapan, membawa kekuatan. So it's time to wake up. Jadi ini waktunya untuk And Anda I'm here to tell bangkit, you this bangun. morning, Pagi hari ini God is here. Tuhan di sini. It's time to draw near to Him. Ini waktunya untuk datang kepada Dia. It's time to let God renew our strength. Ini waktunya untuk izinkan Tuhan memperbaharui kekuatanmu. Cause our faith to rise up and move us forward. Membawa iman kita bangkit dan maju ke depan. That we don't keep hanging on to the yesterday, Kita enggak bergelantungan dengan apa yang terjadi kemarin. but we reach for the greater things that God Tapi has kita prepared. memegang hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. I want us to just stand before the Mari saya Lord. undang untuk untuk Anda berdiri dan kita berdiri di hadapan Tuhan. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan kita. I want you to focus yourself on God. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita sembah Dia. Focus Karena on dibutuhkan keintiman dengan Tuhan untuk iman kita bangkit, untuk kekuatan kita diperbarui. Kita butuh hadirat Let's Tuhan. first begin to just draw Mari near to mulai Him nyembah and Dia worship. dan berdekat kepada Dia. Hallelujah. To be close to you. Jesus, Jesus, Jesus. Never let me. Oh, He will not let you go. Tuhan tidak akan membiarkan Anda. I let it all down again. All the weariness, all the Semua excuses. keletihan, kelesuhan. You're a friend. Oh, He's a friend of God. Oh, Dia Tuhan yang setia. No one else, no one else. No one else will do. 'Cause nothing else
to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Come on, intimacy, draw Mari in with masuk ke God. dalam keintiman dengan Tuhan. I want. You're all I have Mari datang kepada Dia. needed. Karena Tuhan katakan bahwa pada waktu kita datang kepada Dia, Dia mendekat kepada kita. Help me know you are near. Mari dimanapun Anda berada, angkat tanganmu dan mendekat kepada Dia. Kalau Anda ingin kekuatan yang baru, iman Anda dibangkitkan. Anda butuh keintiman, Anda butuh hadirat Tuhan. Supaya Anda entangle dengan Dia. Dan kekuatannya disalurkan kepada Anda. I From Lord, needed. all we need, all we Katakan need hanya today. Kau yang aku butuhkan Tuhan. I want. Aku hanya inginkan Kau. Aku membutuhkan Kau. Help me know you are near. I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. As you sing that, I pray the Holy Spirit Selagi is Anda touching you. menyanyikan lagu ini, saya berdoa Roh Kudus turun atas Anda. Put that desire for more of God. Memberikan kegairahan, kerinduan yang lebih akan Tuhan. So it's not God who is up there, Jadi bukan Tuhan yang ada jauh di atas but it's sana. God that you are interwoven with. Tapi Tuhan yang ada bersama-sama dengan Anda, yang Anda bisa pegang, And you feel sentuh. that strength and security because you feel the very tangible love and strength of God Anda bisa around you. begitu aman karena Anda bisa merasakan kasihnya, merasakan perlindungannya. Can you love Him that much? Apakah Anda mau Do mengasihi you really Dia? want to draw near to Him? Apakah Anda sungguh-sungguh mau mendekat kepada Dia? I'm asking us today, not coming because we need something, but come because we want to give something to God. Kita tidak lagi datang karena kita mau sesuatu. Kita datang karena kita inginkan Tuhan. Lord, I'm coming to draw near to you. Tuhan, aku datang mendekat kepadamu. I'm coming for the weariness to be broken off. Aku datang supaya semua kelelahan, keletihan, kelesuan dihancurkan. Lord, renew my strength today. Tuhan, perbarui kekuatanku. Increase my faith Bangkitkan imanku. to know you are the everlasting God. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang kekal. So I want you to come out of your seats and come. Let's come Saya around ingin- this altar just to seek the Lord Saya ingin together. Anda, saya undang Anda tuh datang semua. Anda semua datang ke altar ini, maju ke depan dan datang untuk mencari Tuhan dan menantikan Tuhan. And as you Mari come- saya undang. And as you come and we seek the Lord together, Dan selagi Anda datang maju di altar ini, datang dengan Weariness. hati yang mencari. Semua Weariness breaks kelebihan dihancurkan. delayed answers to prayer, we begin to sense God's presence. Doa yang tertunda mulai dijawab. Come in closer. Mari maju ke depan, lebih dekat ke depan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk Anda maju ke depan. Say, Lord, Anda I want to ingin draw near to you, Lord. I want to draw datang near. kepada Tuhan dan katakan, aku mau mendekat kepada Engkau. Pada waktu Anda melangkah maju ke depan, I wanna spend- Anda sedang katakan, aku mendatang mendekat kepada Engkau. Spending time in your presence. Tuhan, aku butuh Engkau. Mari sediakan waktu, mari datang dan berada di hadirat Tuhan. Until the heaviness is coming off. Datang kepada Tuhan sampai keletihan, kelesuan dilepaskan dari pundakmu. His strength is coming pouring Dan in. kemudian kekuatan Tuhan ditaruh di And it pundakmu. lifts the weariness from your spirit. Dilepaskan keletihan, kelesuhan dari rohmu. And you begin to see the Lord high and lifted up. Dan Anda mulai melihat Tuhan yang jauh,
yang tinggi ditinggikan dalam And hidupmu. we're standing on holy ground. Mari datang ke tanah, ke tempat yang Hallelujah. kudus ini. Mari datang ke tempat yang kudus. Hallelujah. Just lift your heads as we worship Him. Mari Hallelujah. angkat tanganmu dan sembah Dia. Korabashana. Asyar Anda mau maju, Anda maju ke depan. Anda keletihan, kelusuan yang ada dalam hidupmu maju ke depan.